calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Bakalang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1.3H, demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Paradigma inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang fokus pada pencarian nilai positif dalam organisasi atau individu. Paradigma inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode baca, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Alur eksekusi. Pada buat pertanyaan berisi pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Bagian ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas yang dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi, keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Pada visi yang saya ambil dalam visi guru penggerak, yaitu mewujudkan murid yang mandiri, bernalar kritis, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan murid yang mandiri dan bernalar kritis. Pada alur baca, pada buat pertanyaan yaitu ada dua pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan agar murid bisa mandiri dalam proses pembelajaran, dan pertanyaan kedua, bagaimana cara yang dilakukan agar murid bernalar kritis. Untuk tindakan atas pertanyaan ada 6, yaitu melatih dan mengajak murid untuk menyelesaikan suatu secara mandiri. Yang kedua, mendorong murid untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan cara mandiri. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian murid. Yang keempat, mengembangkan potensi murid sesuai dengan ranah bakatnya. Yang kelima, memberikan suatu masalah atau pekerjaan atau tugas yang memiliki tingkatan HOTS, MOS, dan HOS untuk melatih skill murid. Yang keenam, menuntun murid untuk mencapai tingkatan skill yang memadai. Untuk ambil pembelajaran, pertanyaan yang saya ambil yaitu 4, yaitu siapa yang pernah merasakan manfaat sikap mandiri, aktivitas apa yang harus dilakukan agar terbentuknya kemandirian, bagaimana kondisi pembelajaran yang muridnya telah memiliki nalar kritis. Yang keempat, keterampilan apa yang harus dimiliki untuk melatih kemampuan bernalar kritis. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, memberikan gambaran kepada murid tentang manfaat kemandirian dengan cara memberi tontonan manfaat kemandirian seperti video inspirasi kemandirian atau memberi hasil survei kemandirian kepada murid. Yang kedua, mewawancara survei pengalaman atau pendapat guru atau murid. Yang ketiga, melibatkan murid untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Yang keempat, pembelajaran dengan kondisi murid telah mencapai nalar kritis akan lebih tinggi keberhasilannya. Yang kelima, menunjukkan kondisi-kondisi kelas jika murid bernalar kritis. Yang terakhir, memberikan contoh hasil murid yang telah memiliki nalar kritis. Pada bagian gali mimpi, pertanyaan yang saya ambil ada 3, yaitu kegiatan seperti apa yang dilakukan untuk menunjang kemandirian murid, apa yang akan dilakukan jika murid telah memiliki kemandirian, dan yang terakhir, bagaimana jika murid telah menunjukkan kemampuan nalar kritis. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, memfasilitasi kebutuhan murid dengan cara melatih murid untuk tampil dengan percaya diri di depan secara individu, menyelesaikan tugas individu. Yang kedua, tetap melakukan penilaian diagnosis. Yang ketiga, memberikan sebuah tantangan yang melatih murid untuk bisa menarik sebuah kesimpulan.
Yang keempat, bekerja sama dengan rekan guru maupun kepala sekolah untuk melakukan kegiatan yang mendukung nalar kritis. Dan yang terakhir, memberi apresiasi atas ketercapaian murid dengan cara memberi pujian atau penghargaan. Pada bagian jabarkan rencana, saya mengambil 4 pertanyaan, yaitu apa langkah awal atau langkah sederhana yang harus mengabarkan kemandirian murid. Yang kedua, berapa lama target pengembangan kemandirian murid. Yang ketiga, apa langkah pertama penumbuhan nalar murid. Yang keempat, bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran bernalar kritis. Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu senantiasa memotivasi murid dengan cara mendukung secara penuh untuk kemandiriannya. Yang kedua, senantiasa menuntun murid untuk berani mandiri dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberi keteladanan dari guru tentang kemandirian. Yang keempat, selama proses pembelajaran atau per tahun ajaran. Yang kelima, melatih murid dengan menstimulasi dari tingkat loss, most, dan host. Yang terakhir, mengajak murid untuk menarik sebuah kesimpulan atau refleksi pembelajaran sebagai bukti tahapan nalar murid. Pada alur eksekusi, pertanyaan yang saya ambil yaitu siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini atau memiliki kemandirian dan nalar kritis pada murid. Yang kedua, kapan waktu diperlukan untuk melakukan kemandirian dan nalar kritis. Daftar penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu melibat banyak pihak untuk mewujudkan kemandirian dan nalar kritis murid, yaitu murid, rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua dalam mewujudkan murid yang mandiri dan berpikir kritis. Yang kedua, di saat proses pembelajaran berlangsung. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Salam guru.